Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Farhan, NIM 190141524. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu pembelajaran. Pembelajarannya itu seperti kita belajar memahami materi, dan bukan sebagai materi, tetapi kita di pembelajaran itu memahami dan bagaimana cara kita bertindak sebagai siswa ataupun mahasiswa mempelajari ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru, dan kita mendengarnya dan mengimplementasikan atau mengevaluasikannya, memahami pembelajaran tersebut dalam bentuk pengetahuan yang kita miliki. Nah, dalam proses pembelajaran itu kita disuruh dapat aktif dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih efektif. Pembelajaran itu memiliki macam-macam pembelajaran yang dimana tergantung oleh kurikulum dan guru. Belajar itu sebagai proses menerimanya materi ataupun proses menerimanya pengetahuan dari guru. Tahap pembelajaran pertama pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebelum kita belajar, kita harus merencanakan ingin seperti apa pembelajaran tersebut. Jadi kita rencanakan pembelajaran tersebut dengan menggunakan RPP atau silabus dalam pembelajaran itu. Mau seperti apa materi-materi yang akan disampaikannya, apa materi atau teori-teori atau praktek yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu saat kita melaksanakan pembelajaran, kita mendengar dan kita mengkaji atau menyaksikan, dan kita juga dituntut aktif dalam pembelajaran oleh guru, dan kita bisa menyimpulkan sebuah materi. Nah, lalu saat kita simpulkan ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi di mana pembelajaran itu yang kita lakukan, jika ada kesalahan atau misalnya kekeliruan dalam proses pembelajaran, maka dievaluasi pembelajaran tersebut dengan menggunakan pembelajaran tersebut yang sebelumnya sebagai contoh untuk kita agar kita lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Sapitri, NIM 190141525. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Menurut Tom, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi multimedia, kelas virtual, videotek online, animasi, email, pesan suara, telepon, konferensi, dan video teraming online. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, tulisan dapat menyimpulkan pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah pembelajaran yang dalam penerapannya memanfaatkan jaringan internet dan eksternet atau komputer yang terhubung langsung dengan cakupannya luas. Dalam pembelajaran secara daring, siswa belajar menggunakan aplikasi online sehingga mampu meningkatkan kemandirian siswa saat belajar. 2. Sistem pembelajaran daring. Pendidikan jarak jauh atau daring dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran yang ada pada dasarnya membutuhkan ketersediaan berbagai sumber belajar. Menurut Rahmawati 2009-23, pola pembelajaran ini mencakup penyelenggaraan program pembelajaran melalui pendidikan tertulis atau konfrontasi pada cetak atau modul radio, audio, atau video, tapi berbantuan komputer dan atau multimedia melalui jaringan komputer. Sistem pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh atau daring adalah satu, peserta didik belajar mandiri baik secara individual maupun kelompok dengan bantuan minimal dari orang lain. 2.
Materi pembelajaran disampaikan melalui media yang sengaja dirancang untuk belajar mandiri. 3. Untuk mengetahui masalah belajar diupayakan komunikasi dua arah antara peserta didik dengan tenaga pengajar atau lembaga penyelenggara. 4. Untuk mengukur hasil belajar setelah berkah diadakan evaluasi hasil belajar baik sifatnya mandiri maupun yang diselenggarakan di institusi belajar. 5. Pada dasarnya peserta didik jarak jauh dituntut untuk belajar mandiri, belajar dengan kemampuan dan inisiatif sendiri. Baiklah, hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinti Artilia, NIM 1911415333. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan pembelajaran daring. Pembelajaran dalam jaringan atau daring pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi virtual yang tersedia. Meski demikian, pembelajaran secara daring harus tetap memperhatikan kompetensi yang hendak disampaikan diajarkan kepada siswa. Oleh karena itu, pembelajaran daring bukan hanya sekadar memberikan materi melalui media internet, dan guru bukan hanya sekadar memberikan tugas dan soal-soal yang dikirim melalui aplikasi sosial media online. Pembelajaran daring harus tetap dipersiapkan, dilaksanakan, serta dievaluasi, sama halnya dengan pembelajaran tatap muka. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, media yang digunakan dalam pembelajaran daring. Menurut Tafona 2018/105, media adalah alat bantu dalam proses pembelajaran, merangsang peserta didik melalui sesuatu motivasi pola pikir, kemampuan dalam dan serta keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran adalah media daring. Pembelajaran daring online learning merupakan model belajar yang berbasis ICT. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Materi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Menurut Suheri DKK 2020, pembelajaran daring memiliki kelebihan diantaranya: A. Pengajar dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui internet secara kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilaksanakan tanpa dibatas oleh jarak, tempat, dan waktu. B. Pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang teratur dan terjadwal melalui internet. C. Siswa dapat mengulangi materi setiap saat dan di mana saja apabila diperlukan. Siswa akan mudah mendapatkan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan ajar yang dipelajari dengan mengakses internet. Menurut Heri DKK 2020, kelebihan pembelajaran daring juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan, yaitu sebagai berikut. A. Internet secara tatap muka yang terjadi antara pengajar dan siswa mengajar atau bahkan antara siswa itu sendiri. B. Pembelajaran daring
lebih banyak ke aspek bisnis daripada sosial dan akademik. C. Pembelajaran yang dilaksanakan untuk lebih ke tugas yang diberikan guru melalui buku yang diberikan.